Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan Ira Fikih TV. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan hidayah, taufik, inayah dan mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penasaran dengan ceramah ini? Yuk kita tonton. Ini contoh pribadi saya. Bukan mau sombong, bukan mau takabur. Alhamdulillah, sejak SMP terbiasa sholat duha. Selesai sholat duha, saya berdoa kepada Allah. Ya Allah, Engkaulah sumber segala ilmu pengetahuan. Bukakan pintu hati dan pikiran saya dalam menuntut ilmu. Berikan saya kemudahan dalam berpikir, kemudahan dalam pemahaman. Alhamdulillah, baca Al-Fatihah, selesai. Jadi waktu SMA, begitu bunyi bel, teman-teman pada lari ke kantin. Saya masuk ke musola, sholat duha dulu. Selesai sholat duha, saya berdoa kepada Allah. Selesai berdoa, barulah saya ke kantin. Kalau ada uang. Kalau tidak ada uang, carian orang kaya ndongo. Ada PR? Ada. Kerjakan dulu dasar, gampang. Tapi belikan dulu jalan kote. Barter ki bos. Selesai, baru berdoa kepada Allah. Alhamdulillah, dengan doa itu saya yakin Allah kabulkan doa saya. Alhamdulillah, sekolah lancar. Sarjana 2, Master 1, S3 2, doktor saya ada 2. Sarjana saya juga ada 2. Bagaimana caranya? Saya tidak juga tahu caranya. Caranya saya rutinkan sholat duha. Adik-adik mau sukses sekolah dengan baik, merantau ke Samarinda, merantau ke Balikpapan, merantau ke Banjarmasin, merantau ke tanah leluhur kalau dia orang Bugis ke Sulawesi, maka jangan lupa biasakan sholat duha. Sholat duha tidak dibayar. Selesai sholat duha, mintalah pertolongan kepada Allah. Nih yang kedua. Tadi sholat fajar, 2 sholat duha. Yang ketiga yang mesti kita lazimkan adalah sholat sunnah taubat. Ini terutama bapak-bapak yang sudah bau-bau kubur, yang sudah pensiun. Tapi kematian itu tidak harus tua dulu. Ada orang ketika saya ceramah kematian takziah, itu anak muda langsung orang tua dia lihat-lihati. Yang sudah pensiun, sudah putih rambutnya, dia pikir barangkali langsung dikasih kaget orang tua. Apa kau lihat? Yang namanya kematian tidak harus tua dulu. Yang namanya kematian, anak muda mati, orang tua mati, orang kaya mati, orang miskin mati, pejabat, rakyat biasa, anggota DPR, polisi, ibu-ibu, ustadz. Di belakang sedikit. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, nah ketika usia kita makin uzur, maka sholat yang paling bagus kita lakukan adalah sholat sunnah taubat. Kapan waktunya Ustadz? Selesai sholat maghrib menjelang isya. Boleh selesai duhur? Boleh. Boleh sebelum duhur? Boleh. Boleh setelah isya? Boleh juga. Tapi waktu yang paling bagus selesai salat maghrib, menunggu isya, maka kita sholat taubat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Berapa rakaat jumlahnya? Maksimal 6. Di sujud terakhir, selesai atau selesai sholat, bertobatlah kepada Allah. Mohon ampunan kepada Allah. Ya Allah, ampuni saya. Ya Allah, kemarin saya hilap di kantor. Saya pegang tangannya sekretarisku, dia pegang kak juga. Akhirnya aku pegang-pegang, ya Allah. Ampuni dosa dan kesalahan saya, dan yang lebih penting dari itu ya Allah, berikanlah saya kesanggupan dan kemampuan untuk tidak mengulangnya. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, inilah resep pertama, mau sukses, mau hebat, perbaiki sholat. Aqimis salah, dirikan sholat. Yang kedua, belajar dari kisah yang saya sampaikan tadi. Yang kedua, hindari maksiat, hindari dosa, berbuat baik kepada istri, muliakan suami. Alhamdulillah saya lihat ini ibu-ibu soleha. Ibu-ibu mau jadi istri yang soleha? Mau? Bawa pulang ini resepnya. Gampang sekali menjadi istri yang soleha. Bagaimana caranya Ustadz? Rumusnya sederhana. R-E-N-A-H. Bacanya Renah. Apa itu Renah? R. Ramah. Istri yang soleha bertutur kata yang sopan dan santun kepada suaminya. Tidak pernah bicara kasar. Karena
tanpa ridho suami, maka istri susah masuk surga. Maka istri yang baik, tutur katanya, tabe daeng, idi mi, terserah kakanda. Kalau itu yang baik, aku pasrah. Istri yang baik, datang suaminya, disambutnya, assalamualaikum kakandaku Arjunaku. Lalu disambutlah oleh suaminya, waalaikumsalam adindaku Sri Kandiku. Istrinya pun berkata, tahu bapak suamiku gagahnya hari ini. Langsung dia bilang suaminya, berarti saya jelek kemarin. Nah, ini juga suami yang tidak tahu dipuji. Ramah, jangan sampai kita istri kasar ngomong sama suami. Baru pulang suaminya, terlambat, langsung dia buka pintu. Dari mana kau lagi dongok? Ila bolongnya terlambat si lisu. Jangan sampai seperti itu. Muliakan. Kadangkala juga ada istri, dia mau tunjukkan bahwa suaminya diatur. Jangan, ada istri, datang temannya suaminya, datang keluarga suaminya, bahkan di depan mertuanya dia kasar kepada suami. Kalau kasar di depan suami, lalu ada mertua, maka ketika ada masalah, siapa yang tolong ibu? Contoh ya, kalau ibu kasar di depan suami, bicara kasar sama suami, tidak menghargai suami, lalu suami ketemu ibunya, maka ibunya panggil sini kau dulu nak, banyaknya uangmu, tingginya sekolahmu, setengah mati kujualkan kau sawah supaya tinggi sekolahmu, supaya tidak hina korang. Nah istrimu sendiri yang hina kau, apa gunanya itu istrimu? Jabawan nah, abeng nih, mak bene sih kau. Hancurlah ibu. Kenapa? Karena ibu tidak menghormati suami. Tapi coba kalau menghormati suami, di depan mertua kita hormat. Begitu suami mau macam-macam, datang ibunya, dia akan berkata, mari ngerek kok, sadar kok, jangan kasih begitu istrimu. Kalau kau kasih begitu istrimu, tidak halal air susuku. Maka ibu mulai hari ini sopan bicara sama suami, ya, bisa ibu tutur kata yang lembut. R. Yang kedua RE. Apa itu elok. Istri yang soleha, berpenampilan cantik dan menarik di depan suami. Alhamdulillah ibu-ibu malam ini cantik semua. Tapi Nabi bilang ibu-ibu, bapak-bapak di Makassar, iya cantik kalau mau pergi pengajian Ustaz. Giliran mau tidur sama kita, daster 3 hari tidak ada cuci nak pakai. Pulang ke kantor tali BH kelihatan, bau minyak gosok. Dikasih tahu, kasih baik-baik saya itu kelihatan semua tali BH-mu. Apa Nabi bilang? Jangan lihat BH-nya, yang penting rasanya, Bung. Ada juga begini. Bagaimana tahu suami tidak suka keluar rumah? Di kantor dilayani sekretaris yang cantik, naik pesawat bisnis kelas, sampai di Jakarta eksekutif kelas, sampai di rumah pelayanan kelas ekonomi. Di kantor kita lihat televisi, lihat artis cantik-cantik nonton. Suaminya nonton, lihat artis yang cantik-cantik, mulus-mulus bersih. Balik lihat istrinya, badak pica. Ada di sini ketimun. Pakai you can see, angkat kakinya di atas kursi. Balik suaminya menguap. Oh, langsung suaminya meledai seperti King Kong. Mana anda menderita? Ya ibu. Maka istri yang soleha berpenampilan cantik dan menarik. Bahkan Nabi jelaskan sebaik-baik penampilan seorang wanita adalah ketika ada suaminya di rumahnya. Maka mulai malam ini mau tidur ibu seksi. Pakai memami pakai yang balut cantik. Kalau perlu pakai baju renang. Yang penting jangan juga berlebihan. Ya. Dan mentang-mentang sudah dengar ceramah malam ini, besok mau pulang suaminya dari laut, dia kuncir 3 rambutnya, 1 di depan, pakai romini mini, you can see, pakai sepatu tinggi. Pulang suaminya langsung dia bilang, astagfirullah, kesurupan istriku. Ya, ramah, elok, berpenampilan cantik, elok. Yang ketiga N. Apa itu N? Nikmat. Istri yang soleha pandai memasak masakan kesenangan suaminya. Maka istri yang baik, akhir bulan kah itu, awal bulan kah, terima honornya suami, maka dia telepon suaminya, Pak, jangan makan di luar hari ini. Hari ini saya masak spesial buat Bapak. Masya Allah.
Ibu SMS begitu suaminya. Ya, tapi sekarang ibu-ibu lebih sayang pelihara kuku daripada pelihara suami. Coba kita lihat, ibu-ibu sekarang malas masak. Ya. Siapa yang ngurus suaminya? Pembantu. Mau makan suaminya, pembantu yang ngurus. Mau mandi suaminya, pembantu sediakan handuk. Mau pergi kerja suaminya, pembantu sediakan sepatu. Datang suaminya, pembantu yang bukakan sepatunya. Mau tidur suaminya, pembantu yang temani. Apalagi kalau pembantunya lebih seksi dari ibu. Ibu banyak lemaknya. Wassalam. Nala bene, nala lakemu tawe beng. 1. Ramah. 2. Penampilan cantik. 3. Memasak masakan kesenangan suami. Yang keempat, RENA. Apa itu? Anggun. Anggun itu cerdas. Ibu belajar daripada nonton telenovela, daripada nonton sinetron yang bikin galau. Nonton sinetron, dia lihat artis India, dia bandingkan suaminya. Pasti kalah suami tak. Dia lihat artis-artis, dia lihat hidupnya yang enak-enak, maka dia tuntut suaminya seperti itu juga. Daripada nonton sinetron yang membuat hati kita kotor, yang membuat pikiran kita kotor, lebih baik kita belajar agama. Maka di rumah sebaiknya banyak buku agama. Bapak-bapak belikan buku istri. Kalau bapak tidak mampu mendidik istri, tidak punya ilmu untuk mendidik istri, maka sebaiknya bapak belikan buku agama, kasih istri. Baca ibu, sebentar malam kita bahas di tempat tidur. Selesai malam pulang kerja suaminya, diskusi di kamar. Bagaimana hasil bacaannya bu? Alhamdulillah bagus sekali ini buku pak. Bagaimana kesimpulannya pak? Istri yang baik adalah taat kepada suami. Tapi suami yang baik harus menjadi imam yang bagus juga akhlaknya. Bola balik, sama-sama kena. Yang kelima, kata agama kita mengajarkan istri yang baik setelah RENAH. Apa ini H? Hemat. Istri yang soleha pandai memanajemen keuangan keluarganya. Jangan menjadi istri yang selalu mengkompor istrinya, suaminya. Banyak istri pergi pengajian, pulang pengajian malah dihasut suaminya. Apa katanya? Pak, itu tadi di pengajian, itu pegawai honor, tebalnya gelangnya pak, kayak pelek sepeda itu gelangnya istrinya. Bapak ini sudah 4 tahun kepala dinas, ini cincin masih cincin kawin. Apa kek kau bisa sikat di kantormu? Ini namanya Pak Guru salah. Kata pepatah orang Bugis, aja musuru lakemu toa isikuna. Paham ibu? Paham? Aja musuru lakemu toa isikuna. Bahasa Indonesianya, jangan kau paksa suamimu menggigit sikunya. Ini siku. Coba bapak-bapak gigit sikunya. Gigit nih. Sampai 17 Muharram 7 kali tidak bisa digigit. Tak putar-putar. Maknanya apa? Jangan menyuruh suamimu di luar kemampuannya. Maka istri yang baik, dia akan berkata setelah pergi suaminya, Pak, jangan menghalalkan segala cara. Rezeki bapak sudah diatur Allah. Yang penting bapak bekerja, berapapun bapak datang, bawa atau tidak bawa, saya mensyukurinya. Nah, ini istri yang baik. Jangan menjadi istri yang stepa. Tahu stepa? Selera tinggi ekonomi pace. Motom pakai handphone yang mahal-mahal. Untuk apa? Pakai mic 3G. Padahal dia bukan artis, bukan wartawan. Orang pakai 3G itu yang video call. Kalau dia wartawan, dia mau siaran langsung. Kalau kita pakai 3G seperti HP-nya mamaku, 300.000 3G juga. Miss call G, SMS G, terima G. 3G juga itu namanya. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, maka mau baik dalam rumah tangga, mau sukses usaha, muliakan istri, hormati suami. Nah, bagaimana pula kita sebagai suami? Maka suami yang baik akan menjadi istrinya. Suami yang baik akan menjadi contoh buat anak dan istrinya. Jangan sampai kita menjadi suami kita menjadi kepala rumah tangga, melarang anaknya merokok, lalu dia merokok. Awas kau, saya dapat kau merokok, saya kasih makan kau itu rokok dengan batang-batangnya semua. 10 menit kemudian, nak, piko belikan kak rokok. Apa masuknya bos? Ada perokok di sini? Ada. Saya mudah-mudahan bapak berhenti merokok. Ya.
Itu biasa perokok itu kayak beleng-beleng selian. Coba lihat itu perokok Pak, kayak kurang kerjaan. Sandar-sandar di pagar. Itu aja dikerja 20 menit. Isap, buang. Isap, buang. Isap, buang. Sekali-kali isap kunyah. Yang merokok saya doakan mudah-mudahan berhenti merokok. Niatkan pembeli rokok saya tabung untuk umrohkan istri saya. Insya Allah. Jadi suami harus menjadi teladan buat istri kita. Jangan sampai kita bilang sama anak-anak, anak istri kita larang, jangan bicara kasar. Begitu kita marah kita kasar. Bahkan memaki-maki istrinya. Ih, coba saya tahu begini saya tidak nikahi kau. Apalagi tidak anak dua anakmu. Kasar tidak pernah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat memuliakan istri beliau. Salah satu akhlak mulia Rasulullah, tidak pernah memanggil istrinya dengan panggilan nama istri. 11 istri Nabi semua ada panggilan kasih sayangnya. Khadijah beliau panggil Ummul Mukminin, ibu orang Islam. Aisyah beliau panggil Khumaira. Apa itu Khumaira? Yang kemerah-merahan pipinya, karena memang Siti Aisyah merah delima pipinya. Maka suami yang baik panggil istri kita dengan panggilan kasih sayang. Misalnya Pak ya, istri kita mancung hidungnya, panggillah, wahai istriku yang termancung hidungnya di pagatan. Nah bilang tidak mancung hidungnya Ustaz, giginya lagi dilihat yang rapi. Nah bilang justru giginya mancung. Ya lihat alisnya yang bagus, jangan terlalu jujur. Mentang-mentang istrinya hitam, napa? Oh belum. Nah bilang istrinya agak penyak. Jangan saling panggil memanggil dengan gelar-gelar yang buruk, dilarang dalam Al-Quran ya. Ada lagi yang bilang, Ustadz istri saya suka marah-marah, Ustadz istri saya suka mengamuk. Jadikan amal. Ada istri sahabat, waktu itu Umar bin Khattab jadi presiden. Ini sahabat dimarah terus sama istrinya. Lalu suaminya ini yang sahabat Nabi ini mau melapor kepada Nabi, kepada Umar. Begitu mau datangi rumah Umar, dekat dari rumahnya Umar, dilihatnya Umar, Umar juga dimarah-marah sama istrinya. Akhirnya tidak jadi. Lalu besok dia datangi Umar, ya Amirul Mukminin, saya lihat kemarin Anda dimarah-marah sama istri, Anda senyum-senyum saja. Dengar jawaban Umar. Apa jawaban Umar? Begitulah cara saya berterima kasih dan bersyukur kepada istriku yang telah hamil dan melahirkan anakku. Alhamdulillah sudah mendengarkan ceramah ini. Semoga ilmu yang didapat barokah dan bermanfaat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.